Hai teman-teman, kita lanjut Herjai episode 62-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode-episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Miran yang mempertanyakan mengapa Dilsah menginginkan Reyhan untuk mati. Dilsah tidak mengatakan yang sebenarnya mengenai Reyhan dan kandungannya. Dilsah hanya mengatakan kalau dia ingin Reyhan mati karena Reyhan selalu melindungi Azize, orang yang selama ini membuatnya menderita. Di rumah Aslam B, Azra datang untuk undangan makan malam dari Fusun. Yaren yang juga berada di meja makan merasa agak sedikit terganggu dengan pemandangan itu. Yaren pun meminta izin untuk pergi dan beristirahat duluan. Firat dan Zainab ingin memberikan kabar pada Esma kalau mereka akan menikah. Tetapi belum juga Firat mengutarakan maksudnya, Esma telah berkata kalau dia kecewa pada Firat karena Firat ingin menjadi saingan Miran di perusahaan dan itu akan merusak persaudaraan mereka. Tanpa menjelaskan apa-apa ke Esma, Firat meminta maaf kepada Zainab dan mengajak Zainab pergi. Azra datang ke rumah Azize setelah selesai makan malam di rumah Fusun. Azra mengatakan kalau dia akan tinggal bersama Fusun. Azize tidak setuju dengan keinginan Azra. Ada Azad yang bertemu dengan Gonul. Azad meminta maaf pada Gonul dan Azad mengatakan kalau dia sangat mencintai Gonul. Gonul pun akhirnya memaafkan Azad. Ada seseorang dari kejauhan yang memfoto kebersamaan Azad dan Gonul. Keesokan harinya, ada Esma yang masih meminta Firat untuk mengundurkan diri dari presidir perusahaan. Namun, Firat tidak mau melakukannya. Firat pun pergi untuk berangkat kerja. Ada Reyhan yang datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Reyhan terkejut saat membuka pintu karena dokter yang di dalam ruangan adalah Azra. Karena Reyhan takut Azra mengetahui keadaan kandungannya. Reyhan meminta untuk dokter lain yang menanganinya. Azra tidak keberatan dengan permintaan Reyhan, tetapi sebelum itu Azra harus melihat laporan kesehatan Reyhan. Akhirnya Azra pun mengetahui bahwa Reyhan ingin meneruskan kandungannya walaupun membahayakan dirinya. Azra tidak bisa menerima keputusan Reyhan karena itu bukan pengorbanan, tapi itu sama saja bunuh diri. Azra ingin menelpon Miran, tapi Reyhan mencegahnya. Reyhan meminta pada Azra untuk berjanji merahasiakan hal itu dari siapapun. Setelah pulang dari rumah sakit, Reyhan mampir ke sebuah toko untuk membeli kamera dan album. Kemudian Reyhan datang ke kantor Miran dan mengajak Miran untuk menghabiskan waktu bersama dengan berfoto di berbagai lokasi sebagai memori yang akan diingatnya di dalam album nanti. Miran juga mengajak Reyhan ke toko gaun pengantin agar mereka mendapatkan foto pernikahan yang bagus dan mereka akan merayakan pernikahan yang dahulu tidak dilakukannya. Di rumah Sodoglu, Fusun datang menemui Cihan dan Handan. Fusun menunjukkan foto kebersamaan Azad dan Gonul. Fusun bertanya apakah mereka juga terobsesi pada Gonul, keponakannya, sehingga Gonul berpacaran dengan Azad. Azad datang dan menanyakan apa yang terjadi. Fusun hanya diam dan pergi meninggalkan mereka. Cihan sangat marah pada Azad sehingga Cihan sampai menampar Azad. Miran dan Hazar yang baru datang langsung terkejut dan memisahkan Azad dan Cihan. Hazar menanyakan apa yang terjadi. Cihan memberitahukan hubungan Azad dan Gonul. Miran mengatakan kalau dia tidak mempermasalahkan itu dan dia tetap akan mendukung Azad. Ada Reyhan, Azra, dan Zehra yang sedang makan di luar. Tiba-tiba Reyhan merasakan sakit pada perutnya. Azra menolong Reyhan dan akan mengantarkannya ke rumah sakit. Azra membahas tentang keadaan kandungan Reyhan.
Kemudian Zehra pun mendengar percakapan mereka. Zehra memarahi Reyhan yang menutupi keadaannya. Zehra segera akan memberitahukan keluarganya. Namun Reyhan melarangnya dan tetap ingin mempertahankan kehamilannya. Di rumah Aslam B, Fusun memarahi Gonul dan melarang Gonul untuk berhubungan dengan Azad. Di kamar Reyhan, ada Dilsah yang mendatangi Reyhan dan mengatakan kebenciannya terhadap Reyhan. Dilsah juga mengatakan kalau pada akhirnya Reyhan akan mati dan Dilsah akan hidup bahagia bersama anak-anak dan cucunya. Zehra memergoki Dilsah yang berkata kasar pada Reyhan. Zehra pun mengusir Dilsah keluar kamar. Ada Azad yang mengajak Miran untuk keluar bersama. Azad menceritakan pada Miran tentang hubungannya dengan Gonul dan mereka ingin segera menikah. Miran pun mendukung Azad dan Miran mengatakan kalau Miran dan Azad sekarang benar-benar adalah saudara dan akan selalu bersama. Keesokan harinya, Reyhan dan Miran datang untuk menjadi saksi pernikahan Azad dan Gonul. Azad dan Gonul resmi dinikahkan oleh petugas pernikahan. Tak lupa mereka makan dan berfoto bersama untuk merayakan pernikahan mereka. Setelah acara selesai, Azad dan Gonul pun masih pulang ke rumah masing-masing. Di rumah Miran, semua keluarga sudah datang untuk merayakan ulang pernikahan Miran dan Reyhan. Miran memberikan Reyhan sebuah cincin yang cantik dan mereka pun menari bersama. Semua orang bahagia menyaksikannya. Tak lupa momen itu diabadikan melalui jepretan foto. Ada Nasuh yang menyusul datang bersama Azize. Reyhan melihat ke arah datangnya Azize sambil mengingat tragedi pernikahannya dahulu yang dipermalukan oleh Azize. Azize berkata kalau dia datang sebagai Aisyah, nenek dari cucunya, dan meminta maaf kepada Reyhan atas perlakuannya dahulu. Reyhan pun menyambut dan memeluk Azize. Di rumah Aslam B, Jihan datang menemui Fusun. Fusun menunjukkan foto pernikahan Azad dan Gonul. Sedangkan di lain tempat, ada Azad dan Gonul yang izin pergi dari pesta Reyhan. Gonul memberikan cincin yang sama kepada Azad. Mereka pun memakainya. Ada Azize dan Firat yang sedang mengambil makanan di tempat yang sama. Firat dan Azize membicarakan rencana mereka tentang perusahaan. Ternyata Firat dan Azize sudah bekerja sama menempatkan Firat sebagai presdir untuk melindungi keluarganya dari Fusun. Firat mengatakan kalau dia sudah tidak tahan lagi menjalani rencana ini. Namun Azize meyakinkan Firat dan meminta Firat untuk bersabar demi orang-orang yang mereka cintai. Ada Dilsah yang mendatangi Reyhan. Dilsah mengatakan kalau setelah kematian Reyhan nanti, dia akan menikahkan Azra dan Miran. Dan Dilsah dengan tidak tahu malu meminta Reyhan untuk membantunya sebelum Reyhan mati.